Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan sedikit materi tentang bandul matematis. Bandul matematis di sini sangat berkaitan dengan gravitasi bumi dan percepatan. Maka dari itu, menurut hukum Dalton 2 dirumuskan yaitu gaya sama dengan gravitasi kali percepatan. Dalam hal ini, gaya berat dirumuskan lagi menjadi gaya sama dengan massa dikali gravitasi. Nah, benda yang diikat pada ujung tali ringan yang masanya dapat diabaikan disebut bandul. Bandul matematis ini adalah salah satu matematis yang bergerak mengikuti gerak harmonik. Sederhana, bandul matematis merupakan benda ideal yang terdiri dari titik massa yang digantungkan pada tali ringan yang tidak bermassa. Jika bandul diseimbangkan dengan sudut theta dari posisi timbang lalu dilepaskan, maka bandul akan berayun pada bidang vertikal, seperti ini contohnya. Karena pengaruh dari gravitasi bumi. Ketika beban digantungkan pada ayunan dan tidak diberikan gaya, maka benda akan diam di titik keseimbangan B. Jika benda ditarik ke titik A dan dilepaskan, maka beban akan bergerak ke B, C, lalu kembali ke A. Gerakan beban akan terjadi berulang secara periodik. Dengan kata lain, beban pada ayunan di atas melakukan gerak harmonik sederhana. Pada contoh di atas, benda mulai bergerak dari titik A lalu ke titik B, titik C, dan kembali lagi ke A. Urutannya adalah A, B, C, B, A. Seandainya benda dilepaskan dari titik C, maka urutan gerakannya adalah C, B, A, B, C. Jika benda ditarik ke satu sisi kemudian dilepaskan, beban akan terayun melalui titik keseimbangan menuju ke sisi yang lain. Bila amplitudo ayunan kecil, maka bandul sederhana itu akan melakukan gerakan harmonik. Bandul dengan massa M yang digantung pada suatu tali ayunan mempunyai seimbangan anguler dari kedudukan seimbang. Osilasi adalah jika suatu partikel dalam gerak periodik bergerak bolak-balik melalui lintasan yang sama, di mana suatu periodik adalah setiap gerak yang berulang-ulang dalam selang waktu yang sama. Banyak benda yang berosilasi yang bergerak bolak-baliknya tidak tepat sama karena gaya gesekan melepas tenaga geraknya. Bandul matematis bergerak mengikuti gerak harmonis. Bandul sederhana atau matematis adalah benda ideal yang terdiri dari sebuah titik massa yang digantung pada tali sederhana atau tali ringan yang tidak dapat maju jika bandul ditarik ke samping dari posisi seimbangnya. Banyak benda yang berosilasi bergerak bolak-balik tidak tepat sama karena gaya geseknya melepas tenaga geraknya. Syarat untuk mendapat osilasi atau ayunan yaitu yang pertama, gaya yang selalu melawan arah simpangan dari suatu posisi seimbang. Dalam hal ini gaya yang melawan simpangan adalah gaya tangensial. Yang kedua yaitu kelembaban yang membuat benda tak berhenti ketika dalam posisi yang seimbang atau tanpa gaya. Dalam contoh ini, massa yang berayun tidak berhenti tetapi pada posisi bawah atau posisi tengah gaya 0, tetapi bergerak terus karena kelembaban massanya. Periode T suatu gerak harmonik adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh suatu lintasan langkah dari geraknya, yaitu satu putaran penuh atau satu putar. Frekuensi gerak adalah V sama dengan 1/T. Satuan SI untuk frekuensi adalah putaran periodik Hertz. Posisi pada saat tidak ada gaya neto yang bekerja pada partikel yang berosilasi adalah posisi timbang. Partikel yang mengalami gerak harmonik bergerak bolak-balik melalui titik yang tenaga potensialnya minimum. Benda dikatakan melakukan satu getaran jika benda bergerak dari titik di mana benda tersebut mulai bergerak dan kembali lagi ke titik tersebut. Contohnya adalah seperti bandul berayun. Amplitudo adalah pengukuran skalar yang non-negatif dari besar osilasi suatu gelombang. Amplitudo juga dapat didefinisikan sebagai jarak terjatuh dari garis kesetimbangan dalam gelombang sinusoide. Pada bandul matematis, periode dan frekuensi sudut pada bandul sederhana tidak tergantung pada massa bandul, tetapi bergantung pada panjang tali dan kecepatan gravitasi setempat. Jika L dan T diukur, maka harga G dapat dihitung. Ketelitian harga G dapat terpenuhi jika massa tali lebih kecil dibandingkan massa benda, seimbangan harus lebih kecil, gerakan-gerakan dengan udara luar kecil sehingga dapat diabaikan, gaya torsi putaran harus tidak ada benda berayun dalam satu bidang.